Saya Arya Sinulinga, inilah 7 produk BUMN terbaik selama sepekan yang dirangkum dalam BUMN Flash News. Mari kita lihat dan dengarkan bersama. Sebelum masuk ke 7 produk BUMN, mari kita dengarkan dan saksikan bersama 3 berita dari Kementerian BUMN. Berita pertama dari Kementerian BUMN adalah Menteri BUMN Erick Thohir meraih penghargaan The Most Influential Minister 2020 di ajang CNBC Indonesia Award 2020. Apresiasi dari CNBC Indonesia ini diterima oleh Erick Thohir pada malam penghargaan CNBC Indonesia Award 2020 bertema Menyongsong Bangkitnya Ekonomi Indonesia 2021 di Jakarta. Dalam kajian tim riset CNBC Indonesia, BUMN adalah agen pembangunan nasional. Sempat dikerdilkan di krisis moneter tahun 98, di tengah krisis pandemi, justru Menteri BUMN Erick Thohir dianggap memperkuat keberadaannya dengan konsolidasi dan holding sektoral. Saat ini, total aset seluruh BUMN RI mencapai 8.734 triliun atau 2 kali lipat dari aset BUMN Singapura, yaitu Temasek yang sebesar 4.300 triliun pada 2019. Di sisi lain, aset BUMN Malaysia atau Khazanah hanya senilai 289 triliun. Dalam sambutannya, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan timnya bekerja setiap hari 7 kali 24 jam. Dan Erick Thohir memastikan bahwa dia bersama timnya ditugaskan memimpin Kementerian BUMN, bekerja tanpa henti, berusaha untuk merampingkan dan mengefisiensikan BUMN. Berita kedua dari Kementerian BUMN ketika Pak Erick Thohir menyampaikan bahwa 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 produk Sinovac yang datang ke Indonesia minggu lalu adalah gratis bantuan pemerintah. Produk ini ditujukan untuk tenaga kesehatan, TNI Polri, dan 1,2 juta dosis vaksin ini sudah dibawa dan disimpan dalam cold storage-nya Bio Farma yang merupakan BUMN yang berada di Jawa Barat. Pak Erick Thohir menyampaikan kepada media dan masyarakat bahwa datangnya vaksin Sinovac ini adalah kerjasama dari berbagai lembaga dan kementerian yang ada di Indonesia. Kerjasama dengan gotong royong ini, baik itu Kementerian Luar Negeri, baik itu Kementerian Kesehatan, baik itu Kementerian Keuangan, baik itu BPOM, atau yang lainnya, itu adalah sebuah kerjasama orkestrasi yang dipimpin oleh Pak Jokowi dan menunjukkan bahwa dengan gotong royong, banyak persoalan bangsa ini dapat dikerjakan. Tetapi informasi yang didapatkan juga bahwa sebelum vaksin ini digunakan akan melalui proses uji dari BPOM. Izin dari BPOM ini izin yang penting untuk dipakainya vaksin baik untuk tenaga kesehatan maupun untuk TNI Polri ke depannya. Berita ketiga dari Kementerian BUMN adalah mengenai mulai tahun 2021, setiap BUMN akan memiliki Direktur Risk Management. Langkah ini adalah untuk memperbaiki integritas dan tata kelola, terutama risk management atau manajemen risiko di BUMN. Sehingga kedepannya Kementerian BUMN menetapkan bahwa setiap BUMN harus memiliki Direktur in Charge Risk Management mulai tahun 2021. Dengan langkah ini, maka kedepannya Direktur Risk Management akan mengukur bagaimana pengelolaan perusahaan atau BUMN dilihat dari sisi misalnya resiko kredit, resiko pasar, resiko legal, ataupun misalnya CAR atau seperti LDR. Ini adalah langkah-langkah untuk menjaga keberlangsungan dan juga menjaga supaya BUMN-BUMN berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketetapan GCG yang sudah ditetapkan. Sekarang kita akan masuk ke 7 produk BUMN. Yang pertama datang dari Boma Bisma Indra atau BBI. BBI menyelesaikan proyek pembangunan lapangan gas utilisasi Jambaran Tiung Biru atau JTB. Proyek ini berupa 2 unit kolom, H2S absorber, dan Slexol regenerator, serta 20 unit pressure vessel. Proyek Jambaran Tiung Biru merupakan proyek strategis nasional yang cukup penting bagi Indonesia. Inilah bagian dari swasembada BBM atau BBG ke depannya. Dari 4 proyek strategis nasional hulu migas, proyek JTB adalah satu-satunya yang dilaksanakan oleh perusahaan Indonesia, yaitu KKKS, Pertamina Cepu, kemudian kontraktor engineering EPC, Rekayasa Industri, dan yang bekerja sama dengan Boma Bisma Indra
sebagai fabrikatornya. Hal ini merupakan sebuah wujud nyata sinergi BUMN. Produk kedua BUMN kali ini datang dari PT IKI atau PT Industri Kapal Indonesia. Mereka dalam usia yang ke-43 meluncurkan kapal Ro-Ro Taka Bonerate. Kapal ini dengan nilai sebesar 35 miliar hadir sebagai kapal yang digunakan untuk penyeberangan penumpang dari Pantai Bira ke Kepulauan Selayar. Berkapasitas 265 penumpang dengan panjang kapal mencapai 48,8 meter dengan lebar 12 meter dan tinggi 3,7 meter serta dapat ditumpangi kendaraan hingga 40 kendaraan. Kapal ini direncanakan akan mulai beroperasi pada tanggal 23 Desember mendatang. Di samping itu, PT IKI juga akan mulai membangun jenis kapal Ro-Ro 500 GT di Wakatobi. Pekerjaan ini dimulai pada tanggal 4 November 2020 yang lalu. Dan mudah-mudahan tahun depan akan selesai dan bisa dipergunakan di Wakatobi. Produk ketiga dari BUMN datang dari Peruri. Peruri melakukan peningkatan pelayanan dan mengembangkan produk digital melalui Peruri Digital Business Solution. Salah satu layanan yang dihadirkan oleh Peruri adalah Peruri Sign, yaitu tanda tangan digital sebagai penjamin dokumen elektronik. Peruri Sign merupakan layanan tanda tangan digital milik Peruri yang dapat menjamin kerahasiaan data, melindungi integritas isi dokumen, menjamin keaslian data, dan jaminan nirsangkal dari sebuah dokumen elektronik sehingga dapat diketahui keabsahan dan keasliannya. Dengan seluruh fasilitas yang ada ini, maka informasi elektronik lainnya digunakan sebagai alat verifikasi dan alat autentifikasi. Peruri telah tersertifikasi sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta diakui oleh OJK. Peruri Sign telah bekerja sama dengan 98 entitas, misalnya dari BUMN, BUMD, perusahaan swasta, pemerintah dalam arti lembaga atau kementerian, dan institusi pendidikan. Produk keempat dari BUMN datang dari Angkasa Pura II yang meluncurkan fasilitas keamanan penerbangan pertama Indonesia. Bandara Soekarno-Hatta menjelang Natal dan Tahun Baru memperkenalkan inovasi dan meningkatkan standar fasilitas keamanan penerbangannya melalui penggunaan explosive containment berbasis advanced teknologi pertama di Indonesia yang diberi nama Nakula. Melalui Nakula, bandara dapat melakukan kegiatan counter terrorism dengan cepat, khususnya pada bagasi yang tercatat dan dicurigai dapat mengancam keselamatan. Nakula akan melindungi area sekitar dan efek berbahaya, misalnya ledakan, di mana kapasitas yang dapat ditahan oleh Nakula mencapai 5 kg TNT, termasuk gas beracun yang timbul dapat diisolasi oleh Nakula sehingga ancaman terhadap manusia dan infrastruktur dapat ditangani. Hebatnya lagi, seluruh operasional Nakula dapat dilakukan dari jarak jauh menggunakan remote control. Produk kelima dari BUMN datang dari PT Barata. PT Barata menandatangani kerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegaran atau Balitri. Kerjasama ini adalah alih teknologi reaktor biodiesel hybrid untuk bahan bakar nabati. Kita tahu bahwa pemerintah dan BUMN saat ini memang melakukan sebuah lompatan besar untuk memenuhi kebutuhan energi alternatif yang ramah lingkungan juga. Dan sekarang kita kenal namanya biodiesel, seperti kemarin B20, B30, dan nanti diharapkan sampai B100. Ini adalah energi masa depan Indonesia, dan dilihat juga bahwa ini adalah peluang bagi Barata yang merupakan BUMN manufacturer dan EPC untuk menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi sawit dan produk akhir yang mampu memperkuat ketahanan energi nasional. Produk keenam dari BUMN datang dari Perum PPD yang melakukan uji coba bis listrik di Bali. PPD terus berusaha memberikan kontribusi dengan pelaksanaan penugasan layanan angkutan di kawasan strategis pariwisata nasional, khususnya di Provinsi Bali. Hal ini adalah bagian dari dukungan dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, khususnya di kawasan-kawasan pariwisata di Indonesia. Dan kali ini PPD memberikan kontribusi berupa peluncuran uji coba bus listrik yang dilakukan bersamaan dengan peluncuran angkutan wisata di kawasan pariwisata nasional di Bali. Saat ini, uji coba bus listrik di Bali dimulai dengan 2 armada, tetapi nantinya akan disiapkan 12 armada untuk melayani KSPN Bali.
Di samping itu, dalam peluncurannya, Perum PPD juga menjajaki kerjasama dengan Prusda Bali untuk mengelola angkutan publik di Bali secara keseluruhan dan secara profesional. Produk ketujuh dari BUMN datang dari PT Krakatau Steel. PT Krakatau Steel secara resmi meluncurkan aplikasi Krasmart Connect. Aplikasi ini adalah sebuah platform e-commerce khususnya untuk layanan baja. Dengan aplikasi ini, konsumen mendapatkan pelayanan yang disupport oleh Order Management System. Dengan sistem ini, maka konsumen dapat mulai melakukan pemesanan, memilih baja yang akan dibeli, dan ketika dalam pengiriman, konsumen dapat mengetahui di mana posisi baja tersebut dan juga mengetahui kapan waktu datangnya baja di tempat konsumen secara real time. Ini adalah langkah besar yang dilakukan oleh Krakatau Steel dan diharapkan tahun 2021 transparansi order itu akan masuk dalam sebuah transparansi yang dibangun oleh Krakatau Steel. Ini akan memudahkan konsumen sehingga nantinya konsumen tidak perlu lagi ragu untuk membeli produk-produk baja yang diproduksi oleh Krakatau Steel. Demikianlah 7 produk layanan BUMN terbaik minggu ini. Semoga minggu depan kita akan mendapatkan lagi 7 produk yang terbaik untuk melayani negara dan masyarakat Indonesia.